Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Dewan Juri yang terhormat. Pada pagi hari ini akan diselenggarakan debat dengan mosi sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut. Konteksnya di sini adalah peneliti menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita panggilkan pembicara satu dari tim pemerintah pembuka. Kepada pembicara satu dari tim pemerintah pembuka, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Pada hakikatnya, manusia dan lingkungan memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat, di mana manusia itu hidup berdampingan dengan alam. Kenapa? Karena manusia dalam menjalani kesehariannya selalu melakukan interaksi dengan komponen-komponen yang ada di lingkungannya. Maka yang harus disadari betul adalah interaksi yang terjadi pada lingkungan haruslah berjalan seimbang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun bagi kehidupan manusia itu sendiri. Akan tetapi, pada faktanya, kerusakan lingkungan pun masih terjadi. Dan jika kita melihat fakta, kerusakan lingkungan itu justru banyak disebabkan oleh manusia. Namun, sebagai aktivis lingkungan, kami pun menyadari bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya dikarenakan oleh perbuatan manusia. Karena seperti yang kami katakan sebelumnya, bahwa kerusakan lingkungan itu banyak dilakukan oleh manusia. Bukan semua dilakukan oleh manusia. Yang berarti ada faktor lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan kita semua menyadari bahwa faktor alam itu sendiri adalah hal lain yang juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Seperti contohnya, angin puting beliung yang merusak dengan memporak-porandakan lingkungan, gunung meletus yang mengeluarkan lava panas, yang tentunya dapat membumi hanguskan lingkungan sekitar, ataupun tsunami yang terjadi akibat pergerakan dan patahan lempeng bumi yang tentu saja dapat menyapu lingkungan. Nah, akan tetapi, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam itu tidak lebih sering atau tidak lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Hal sederhananya adalah orang-orang yang buang sampah di sungai, yang mana itu sudah menjadi pemandangan biasa yang mudah kita temui di mana-mana, dan bukankah kita tahu bahwa hal itu dapat menyumbat saluran air dan dapat menjadikan banjir, atau penebangan pohon secara liar yang tentu saja dilakukan oleh manusia sendiri, bukan? Bukankah itu juga dapat menyebabkan terjadinya tanah longsor, seperti kebakaran hutan, pencemaran air, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Atau contoh lebih konkretnya, seperti di Indonesia, yakni seperti data yang disajikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, yang menyebutkan beberapa fakta terkait tingginya kerusakan lingkungan di Indonesia akibat kegiatan manusia itu sendiri. Yang pertama, laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar per tahun, yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Hilangnya hutan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan peristiwa bencana alam. Kemudian yang kedua, 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan terumbu karang meningkatkan resiko bencana terhadap daerah pesisir, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan juga menurunkan tingkat produksi perikanan laut. Kemudian yang ketiga, ada juga ratusan tumbuhan dan hewan Indonesia yang langka dan terancam punah. Itu menurut catatan IUCN Radio sebanyak 36 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam status keterancaman tertinggi, yaitu status critically endangered, serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori endangered, serta 557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus vulnerable. Nah, bahkan kasus pandemi yang hari ini masih menyelimuti dunia juga dapat juga disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Seperti dalam catatan yang ditulis oleh Profesor Joseph Stell dalam laman IPBS, yang menyatakan bahwa deforestasi yang merajalela, ekspansi pertanian tidak terkendali, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta eksploitasi spesies liar telah menciptakan badai sempurna untuk penyebaran penyakit dari satwa liar ke manusia. Tindakan manusia telah secara signifikan berdampak pada lebih dari 3/4 permukaan bumi, menghancurkan lebih dari 85
5% lahan basah dan mendedikasikan lebih dari sepertiga dari seluruh lahan dan hampir 75% dari air tawar yang tersedia untuk produksi hasil panen dan ternak. Nah, melihat fakta-fakta tersebut, kita semua menyadari bahwa kerusakan lingkungan memang banyak ditimbulkan oleh ulah manusia. Akan tetapi, fakta itu ternyata belum cukup membangkitkan kesadaran banyak manusia untuk mencintai dan melestarikan lingkungan. Karena meskipun saat ini sudah banyak aktivis lingkungan, tetapi masih banyak juga orang-orang yang abai dengan lingkungannya. Nah, mosi ini menjadi penting untuk disetujui karena bercermin dari hal-hal yang saya katakan tadi, apabila manusia mengetahui hasil penelitian yang menemukan fakta bahwa kerusakan lingkungan, maka besar kemungkinan manusia akan semakin acuh terhadap lingkungan, karena mereka akan merasa bahwa itu bukanlah ranah mereka untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Kenapa? Ya karena mereka tahu bahwa itu bukanlah karena ulah mereka, maka tidak ada yang perlu dikontrol atau dikendalikan oleh diri mereka sendiri. Maka dari itu, saya setuju jika hasil penelitian yang menemukan fakta bahwa kerusakan lingkungan bukan disebabkan oleh manusia, itu tidak dipublikasikan. Nah, tidak dipublikasikan di sini itu bukan berarti hasil penelitian itu tidak berguna, karena tentu saja setiap hasil penelitian yang tentu telah dilakukan melalui tahapan-tahapan ilmiah mempunyai kebermanfaatan, meskipun tidak dipublikasikan. Salah satu contohnya, yaitu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya. Jadi penelitian itu hasil penelitian itu bisa menjadi bahan diskusi di kalangan peneliti, baik untuk mengidentifikasi terkait penyebabnya ataupun untuk mencari solusi atau penanggulangannya jika kerusakan lingkungan itu bukan karena ulah manusia. Maka hasil penelitian ini tetap berguna, bukan? Jadi yang terhormat, menurut kami menutupi satu fakta baik daripada mempublikasikan fakta itu, namun membawa banyak mudarat. Demikian halnya dengan pempublikasian hasil penelitian ini, yang jika kita publikasikan justru akan membawa banyak mudaratnya daripada keberkahannya. Sebenarnya bukan hanya akan merugikan alam saja, tapi juga akan berimbas terhadap kehidupan manusia sendiri. Dan yang penting untuk kita maknai di sini adalah tidak mempublikasi sebagai aktivis lingkungan tidak memberikan informasi atau tidak mengedukasi masyarakat terkait segala permasalahan lingkungan atau penyebabnya adalah kebaikan manusia dan lingkungannya, dan membiarkan pengetahuan masyarakat terkait kerusakan lingkungan itu banyak disebabkan oleh manusia itu sendiri, justru adalah cara aktivis lingkungan untuk masih menjaga tindakannya dan mencintai lingkungannya. Dalam artian, tindakan tersebut lebih dapat menyelamatkan lingkungan dan kehidupan manusia tentunya. Dibandingkan mereka itu harus mengetahui fakta baru yang justru kemungkinan akan berpengaruh terhadap pola pikir dan kegiatan berinteraksi mereka dengan lingkungan yang dapat mengarah pada ketidakpedulian terhadap lingkungan. Maka sekali lagi, hasil penelitian itu memang semakin kuat untuk tidak dipublikasikan, agar interaksi manusia dengan lingkungan berjalan seimbang. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, ucapan pembicara satu dari tim pemerintah pembuka yang telah menyampaikan pidatonya dalam waktu 7 menit 26 detik. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita panggilkan pembicara satu dari tim oposisi pembuka. Kepada pembicara satu dari tim oposisi pembuka, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Pasha Rizky Ayu Rizkyalana Suara dengan NPM 20103011115. Saya akan memulai pidato saya dari hitungan 3. Ulah tangan manusia sebabkan kerusakan lingkungan. Keadaan bumi sekarang ini sudah berada pada titik kritis. Penebangan hutan, pembakaran hutan, alih fungsi lahan yang menyebabkan kegundulan hutan terus meningkat kasusnya. Apakah hasil tersebut masih perlu dipertanyakan ulah siapa? Akibat perusakan lingkungan yang notabene dilakukan oleh tangan manusia ini, bencana lingkungan pun semakin tak terhindarkan. Seperti halnya banjir, perubahan iklim, hingga pemanasan global. Fakta lapangan yang menunjukkan kerusakan lingkungan sudah ditujukan di depan mata. Akibatnya juga sudah dirasakan mulai dari perubahan iklim yang menyebabkan petani gagal panen dan juga nelayan yang tidak bisa melaut.
serta eksploitasi terhadap alam yang dilakukan oleh kelompok manusia termasuk korporasi seperti yang terjadi di Sidoarjo, yaitu lumpur lapindo. Ya memang agak sulit untuk menciptakan masyarakat yang sadar lingkungan. Dan parahnya lagi saat ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa bencana lingkungan itu adalah hal yang biasa. Sehingga kerusakan lingkungan pun terasa menjadi hal yang biasa dan tidak perlu ditanggapi dengan serius. Jadi di manakah fakta yang mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan bukan manusia? Kerusakan lingkungan bisa disebabkan karena berkembangnya sektor perindustrian dan teknologi. Hal ini dapat berdampak pada pencemaran suara seperti kebisingan dan perubahan sosial budaya serta penyesuaian perilaku masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama terhadap masyarakat yang tidak terlihat secara langsung dalam kegiatan industri. Kesenjangan sosial tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan industri. Dinamika masyarakat yang berinteraksi dengan kegiatan industri, baik langsung maupun tidak langsung, dapat berpotensi timbulnya kriminalitas, dan adapun jenis kriminalitas yang biasanya timbul seperti pencurian, penodongan, perampokan, dan perkelahian yang dapat mewarnai kehidupan masyarakat industri. Nah, kesadaran lingkungan secara mendasar merupakan suatu ciri dan perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusialah yang sangat dominan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan dan hal ini tergantung pada kesadaran manusia dalam memahami lingkungannya. Di dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh lingkungan hidup secara total, diperlukan juga adanya suatu kesadaran akan pentingnya arti lingkungan bagi kehidupan, terutama sekali hubungannya dengan kehidupan manusia yang bersifat sentral. Jadi artinya manusia memegang peranan yang sangat urgent, penting dalam mengelola lingkungan, bahkan juga yang mendatangkan adanya kerusakan lingkungan. Lalu fakta baru seperti apa yang ditemukan oleh peneliti bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia? Ya memang kerusakan lingkungan itu dapat terjadi karena memang sudah hukum alamnya. Tetapi apa yang sudah saya jelaskan tadi sepertinya cukup untuk dipahami bahwa memang kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh ulah manusia. Dan kalaupun peneliti memang menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia, lalu mengapa peneliti tidak mempublikasikan hasil penelitiannya tersebut? Jadi sebagai aktivis lingkungan, saya tidak setuju dengan peneliti yang tidak mempublikasikan hasil penelitiannya yang menemukan fakta baru bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Mungkin itu saja pidato dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim oposisi pembuka pembicara 1 yang telah menyampaikan pidatonya dalam waktu 3 menit 48 detik. Langsung saja kita panggilkan pembicara 2 dari tim pemerintah pembuka. Pada tim pemerintah pembuka pembicara 2, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Saya Wahyu Rizky Prasetyo dengan MBM 201030301104 akan memulai argumen saya dalam hitungan 3, 2, 1. Pada dasarnya ya, rata-rata semua kerusakan alam yang terjadi tanpa campur tangan manusia itu dapat disaksikan oleh semua orang. Jika kerusakan alam disebabkan oleh banjir, longsor, angin topan, dan lain-lain itu kan tanpa dipublikasi pun masyarakat akan tetap dapat melihat sendiri apa yang terjadi kan. Tapi meskipun kerusakan tersebut dapat terlihat, pempublikasian hal tersebut memang penting agar masyarakat waspada dengan bencana susulan. Dan kebanyakan yang dipublikasi itu adalah bencananya, bukan penyebab bencana yang merusak alam, seperti yang saya sebutkan tadi. Namun, sama dengan yang disampaikan oleh pembicara pertama, opening government, untuk alasan tertentu yang menyebabkan Dewan Pencinta Alam memutuskan untuk tidak mempublikasi hasil dari penelitian penyebab kerusakan alam. Salah satunya adalah kerusakan yang disebabkan oleh satwa liar. Perlu kita ketahui bahwasanya banyak hewan liar yang melakukan tindakan destruktif ya. Nah, dalam hal ini tujuan Dewan Pencinta Alam itu
untuk tidak mempublikasi penyebab kerusakan tersebut adalah untuk melindungi satwa liar tersebut agar tidak diburu. Kita ambil contoh di Aceh, di mana banyak gajah-gajah liar yang merusak ladang milik bawa dalam hutan. Ladang warga itu biasanya ada jauh di tengah hutan atau di lereng gunung, sehingga tidak banyak yang tahu kejadian itu terjadi. Nah, hal ini ditakutkan seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama dalam opening government tadi, bahwa masyarakat itu kebanyakan bersikap acuh tak acuh dan tidak peduli, bahkan dikhawatirkan mereka bisa tidak terima dengan alasan terjadinya kerusakan di lingkungan alam tersebut, dan justru hewan-hewan itu akan diburu, atau ada hewan liar yang menjadi target utama yang karena diketahui dan penyebab itu ada di situ, gitu kan. Padahal satwa liar itu hanya merusak ladang mereka untuk mencari makanan. Sekian argumen saya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara 2 dari tim pemerintah pembuka yang telah menyampaikan pidatonya dan waktu 2 menit 47 detik. Selanjutnya kita panggilkan pembicara 2 dari tim oposisi pembuka. Kepada pembicara 2 dari tim oposisi pembuka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Safina Imin Nur Azza dengan NPM 2010301092. Satu dalam waktu 3, 2, 1. Seperti yang telah dibicarakan oleh tim pembuka pemerintah tadi, bahwa lingkungan hidup merupakan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Dikelola pemerintah melalui aktivis lingkungan dalam rangka pengawasan lingkungan hidup. Kami kurang setuju apabila kinerja aktivis lingkungan terhadap sebab kerusakan lingkungan tidak dipublikasikan, antara lain karena satu. Pertama-tama yang akan saya bahas mengenai transparansi. Keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya tentang studi hasil observasi terlebih berkaitan dengan keseimbangan alam yang berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dan transparansi dapat membentuk suatu check and balance dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Yang kedua, yaitu indikator dalam mengukur transparansi. Oke, selanjutnya, transparansi dalam publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui suatu kajian secara mudah dan jelas. Ada 3 indikator dalam mengukur transparansi publik, yaitu yang pertama, tingkat keterbukaan pada proses publikasi. Kedua, transparansi pada kemudahan mencerna informasi, dan ketiga, transparansi melalui kemudahan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya yaitu transparansi dan partisipasi. Yang akan saya bahas di sini ialah merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa transparansi sangat penting diwujudkan pada publik. Setelah adanya keterbukaan hasil penelitian terhadap publik, kita berharap adanya partisipasi. Namun, apakah semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi publik? Pertanyaan tersebut seringkali menjadi polemik, sehingga perlu dipahami bersama bahwa transparansi dan partisipasi itu sangat penting, erat kaitannya. Namun, untuk mewujudkannya, perlu kerjasama yang baik antara pihak aktivis lingkungan sebagai peneliti dengan masyarakat sebagai publik. Selanjutnya ada strategi dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi dalam publik.
Beberapa strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan antara lain yaitu yang pertama, mengidentifikasi peran masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus dalam mendorong partisipasi publik. Kedua, upaya guna meningkatkan peran aktivis sebagai pelayan publik. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat saja, namun juga untuk bentuk upaya meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggara negara khususnya pelayanan publik. Jadi pada intinya, transparansi dalam suatu penelitian aktivis lingkungan itu perlu dipublikasikan agar kita sebagai warga mengetahui apa sebab pasti yang nantinya dapat kita tangani bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara 2 dari tim oposisi pembuka yang telah menyampaikan pidatonya dengan waktu 3 menit 34 detik. Langsung saja kita panggilkan pembicara ke-1 dari tim pemerintah penutup. Kepada pembicara 1 dari tim pemerintah penutup, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kotrul Ainia Rohma dengan NPM 2010301134. Saya akan memulai pidato saya dengan hitungan 3, 2, 1. Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia, sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Rusaknya alam bisa disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia. Manusia saat ini semakin serakah dan tidak memperhatikan lingkungan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kelangsungan alam untuk masa yang akan datang. Padahal, jika tidak bisa menjaga lingkungan, tentu saja diri kita sendiri dan anak cucu kita yang akan datang akan rugi. Sebaliknya, jika kita menjaganya, pasti generasi mendatang masih bisa menikmati keindahan alam dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dampak yang dirasakan atas kerusakan lingkungan hidup di sekitar kita sangatlah besar, baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Di antaranya, dampak penebangan pohon secara liar di suatu daerah yang hingga saat ini masih dirasakan oleh penduduk, yaitu banjir. Banjir di kala musim hujan dan debu di kala musim panas. Manusia memiliki banyak kebiasaan buruk yang mengarah kepada perusakan lingkungan sekitar. Kebiasaan tersebut, baik besar maupun kecil, menjadi kontribusi yang akan merusak dan menyusutnya sumber daya alam. Contoh-contoh kebiasaan buruk yang berhubungan dengan lingkungan hidup adalah, contohnya berhubungan dengan air bersih. Membiarkan air mengalir pada saat menyikat gigi atau mencuci piring, penyiraman rumput terlalu banyak ketika tidak diperlukan, dan banyak lagi lainnya. Sampah adalah salah satu masalah bagi manusia, khususnya di era modern ini. Banyak kategori sampah yang menjadi tugas penting dan setiap negara di dunia. Namun, dari kategori sampah tersebut, ada sampah yang tidak dapat diuraikan dan dapat mengakibatkan pencemaran serta kotornya lingkungan hidup. Contohnya sampah plastik, karet, dan lainnya. Pembuangan sampah secara sembarangan selain dapat mengakibatkan banjir, wabah penyakit, dan kotor, sampah-sampah tidak dapat diurai tersebut juga akan menjadi permasalahan besar bagi lingkungan apabila jumlahnya sudah tidak dapat ditangani lagi. Penyebab polusi udara ada berbagai macam. 2 di antaranya adalah karena pembuangan asap pabrik, dan juga dari kendaraan bermotor. Saat ini jumlah kendaraan bermotor di dunia sangatlah banyak dan tidak sedikit orang yang memilikinya. Walaupun dari segi strata sosial, orang memiliki mobil akan terlihat status sosialnya, namun secara tidak sadar mereka menyumbang emisi karbon di udara karena pembakaran bahan bakar di dalam mesin menjadikan polusi. Seperti contohnya di Cina. Menurut penelitian, pesawat terbang
memancarkan lebih banyak emisi karbon ke udara dibandingkan mobil. Dari emisi karbon tersebut, maka dipercaya menjadi suatu penyebab munculnya pemanasan global. Kertas memang sangat diperlukan di era sekarang ini. Walaupun teknologi nirkabel yang didukung perangkat portable juga sudah ada, namun di sisi lain pembuatan kertas setidaknya membutuhkan bagian dari pohon sebagai seratnya. Oleh karenanya dibutuhkan banyak pohon ketika kertas diproduksi dalam jumlah besar. Penebangan pohon secara liar juga merupakan salah satu bentuk dari ulah manusia dan menghancurkan diri sendiri sekaligus alam. Karena dengan menebang pohon tanpa menanaminya kembali, imbas dari aksi tersebut juga akan mengenai manusia sendiri. Contohnya seperti banjir dan longsor. Seperti yang diucapkan pembicara satu tim pemerintah, hasil penelitian itu baik untuk tidak dipublikasikan agar interaksi manusia dengan lingkungan berjalan seimbang. Tindakan tersebut lebih dapat menyelamatkan lingkungan dan kehidupan tentunya. Dibanding mereka harus mengetahui fakta baru yang justru kemungkinan akan berpengaruh terhadap pola pikir dan kegiatan berinteraksi mereka dengan lingkungan. Sekian pidato dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara satu dari tim pemerintah penutup yang telah menyampaikan pidatonya dengan waktu 4 menit 42 detik. Langsung saja kita panggilkan pembicara satu dari tim oposisi penutup. Pada pembicara satu dari tim oposisi penutup, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawanda dengan NPM 20050150101. Baik, saya akan mulai pidato saya dengan hitungan 3, 2, 1. Sebagai tim oposisi penutup, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh tim oposisi pertama dan kedua. Seperti yang kita ketahui teman-teman, ada beberapa tugas yang dimiliki seorang aktivis lingkungan, diantaranya 1. Seorang aktivis lingkungan memiliki tugas berkampanye demi lingkungan. Yang kedua, seorang aktivis lingkungan harus berbicara fakta dan data. Jadi, sebagai aktivis lingkungan yang dekat dengan istilah gerakan perjuangan dan pembelaan atas masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, maka mereka harus membandingkan penelitian tersebut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Setelah membandingkan penelitian tersebut, maka sebagai aktivis lingkungan harus menyampaikan itu kepada masyarakat dan harus mempublikasikannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui fakta sebenarnya. Sebagai seorang aktivis lingkungan, mereka harus terbuka dan mensosialisasikan mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan kepada masyarakat, misalnya saja mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sebagai aktivis lingkungan harus menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Karena di sini membahas mengenai fakta-fakta yang harus disampaikan aktivis lingkungan terhadap masyarakat, maka faktor penyebab kerusakan lingkungan terhadap tersebut terbagi atas dua berdasarkan data di lapangan, diantaranya ada faktor alam dan faktor manusia. Sebagai aktivis lingkungan harus mensosialisasikan hal tersebut sehingga masyarakat dapat mencegah kerusakan lingkungan apabila faktornya tersebut terjadi karena ulah manusia. Seperti faktor-faktor yang sering dilakukan manusia yang dapat merusak lingkungan, diantaranya pencemaran udara oleh asap-asap pekat dari cerobong pabrik, limbah tekstil yang dibuang begitu saja ke sungai, efek rumah kaca yang mengakibatkan es di kutub menjadi cair. Dari semua hal yang disebutkan tadi, maka ada hal-hal kecil yang sering kita lakukan yang berpotensi untuk merusak lingkungan. Sebagai seorang aktivis lingkungan, mereka juga harus mensosialisasikan hal tersebut. Misalnya saja, penggunaan plastik yang pasif. Dampak plastik tersebut terhadap lingkungan merupakan akibat negatif yang harus ditanggung alam karena keberadaan sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai oleh tanah. Racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Yang kedua, pembuangan limbah baterai dan sampah elektronik yang tidak benar. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan kita. Kenapa hal tersebut sangat berbahaya? Karena limbah baterai mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya lainnya.
dapat berbahaya bagi makhluk hidup, terlebih lagi bagi satwa liar maupun biota laut. Yang ketiga, pembakaran mesin kendaraan pribadi penyumbang polusi udara. Kita perlu ketahui, gas buangan dari kendaraan pribadi mengandung hidrokarbon dan nitrogen dioksida yang bereaksi bersama sinar matahari untuk meningkatkan ozon. Karbon monoksida juga ikut diproduksi yang mengancam kesehatan manusia sekaligus berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Yang keempat, penggunaan AC yang berlebihan juga dapat berdampak pada lingkungan kita. Kenapa? Karena AC dikenal sebagai peralatan elektronik yang mengkonsumsi daya listrik yang cukup besar. AC berkapasitas 1 PK saja membutuhkan 800 hingga 900 watt listrik. Selain boros listrik, AC juga menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca. Yang kedua, mengenai faktor-faktor kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor alam, baik dampak negatifnya maupun dampak positifnya. Di sini peran aktivis lingkungan sangat penting untuk menyampaikan hal-hal tersebut terhadap masyarakat. Jadi sebagai aktivis lingkungan harus terbuka dengan hal-hal tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lengkap dan dapat mengetahui fakta-fakta yang ada. Misalnya saja dampak negatif dari kerusakan lingkungan karena faktor alam, diantaranya, 1, kerusakan lingkungan terjadi karena gempa bumi. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Yang kedua, kerusakan lingkungan karena banjir. Sebagai aktivis lingkungan harus menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat. Misalnya banjir itu terjadi karena hujan terus-menerus, di mana curah hujan seperti ini akan membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Kenapa masyarakat perlu mengetahui hal ini? Supaya dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana tersebut. Bukan faktor negatif saja yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan karena faktor alam, tapi ada faktor positifnya. Di sini, aktivis lingkungan harus mensosialisasikan tentang hal tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui hal tersebut. Misalnya saja, gempa bumi yang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan, sehingga lebih mudah untuk ditambang. Kedua, letusan gunung Merapi yang membuat tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik yang mengendap. Yang ketiga, gempa bumi yang membuat daratan-daratan baru dan pelebaran pantai. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan manusia. Terakhir, sebagai seorang aktivis lingkungan, mereka harus mencari fakta sebenarnya dan mereka harus memberikan informasi dan harus mempublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memperoleh informasi sebenarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim oposisi penutup dari pembicara 1 yang telah menyampaikan pidatonya dalam waktu 5 menit 20 detik. Dari tim pemerintah penutup. Kepada pembicara 2 dari tim pemerintah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Liza Nurulita dengan NPM 2010301-034 akan memulai argumen dalam 3, 2, 1. Kerusakan lingkungan hidup semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah peristiwa alam dan ulah manusia. Namun sebelum itu, saya tidak setuju dengan pernyataan dari pembicara 1 penutup tadi, yang dimana menyatakan bahwa peneliti harus mempublis agar masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan. Padahal jika si peneliti tersebut malah mempublis, nantinya kalau penelitian yang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia
akibat bukan ulah manusia, nantinya takutnya malah manusia itu semakin semena-mena dan tidak peduli terhadap lingkungan. Nah, sebagai tim government dengan masih sebagai aktivis lingkungan, Dewan ini tidak akan mempublikasikan hasil penelitian tersebut, yakni peneliti menemukan fakta bahwa kerusakan lingkungan bukan karena ulah manusia. Saya setuju dengan adanya pernyataan tersebut bahwa aktivis lingkungan yang meneliti tidak perlu mempublikasikan hasil penelitiannya, yang dimana sudah dijelaskan oleh tim government sebelumnya, bahwa kerusakan lingkungan tidak semata-mata terjadi karena ulah manusia saja, tetapi juga dapat terjadi karena faktor alam. Dan hal-hal yang sudah disebutkan oleh sebelumnya mengenai faktor penyebab kerusakan lingkungan. Nah, World Meteorological Organization atau WMO menyampaikan jika bencana yang terkait dengan cuaca seperti badai, kekeringan, atau banjir meningkat pesat sampai 5 kali lipat dalam 50 tahun terakhir ini. Penyebab kenaikan itu apalagi kalau bukan perubahan iklim dan adanya faktor alam lain. Seperti dikutip dari Detiknet dan BBC, dalam periode 50 tahun yaitu terjadi sekitar 11.000 bencana alam yang terkait dengan fenomena cuaca. Adapun jumlah korban yang meninggal pun cukup meningkat dan kerugian ekonomi juga berdampak lebih besar. Gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan seperti yang kita lihat saat ini, bahwa hal tersebut semakin banyak. Uap air di atmosfer sekarang lebih tinggi yang berujung hujan ekstrim dan banjir mematikan. Pemanasan lautan berdampak pada frekuensi dan area badai tropis intens. Lalu lebih dari 90% kematian akibat bencana cuaca terjadi di negara-negara berkembang. Kematian sebesar 650.000 jiwa diakibatkan oleh kekeringan, sementara temperatur ekstrim menyebabkan korban meninggal 56.000 jiwa. Lalu untuk penyebab kerusakan lingkungan, hidup itu dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami yang merupakan beberapa contoh dari bencana alam. Nah, bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa terjadi karena adanya campur tangan manusia juga. Nah, contoh dari bencana alam tersebut seperti banjir. Nah, banjir ini selain karena ulah manusia, juga dapat terjadi karena faktor alam, misalnya hujan yang terus-menerus terjadi, sehingga membuat sungai meluap atau membuat tanggul jebol karena tidak mampu lagi menampung debit air. Banjir membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup di sekitarnya itu menjadi rusak. Nah, kemudian lapisan tanah yang subur hilang terbawa air, serta tanaman dapat rusak. Berdasarkan berita yang dilansir dari metro.tempo.co yang terjadi di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, yaitu hujan seharian, daerah-daerah tersebut terendam banjir. Nah, berdasarkan berita tersebut, bencana banjir yang akhir-akhir ini terjadi, bahkan di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor alam, yakni adanya hujan yang terus-menerus mengakibatkan sejumlah titik di daerah Jakarta terendam banjir. Lalu yang selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi yang dampaknya tergantung pada kekuatan besarnya gempa. Gempa bumi yang akan mengakibatkan bangunan roboh, tanah longsor, terputusnya alur transportasi ini dapat juga mengakibatkan tsunami yang berdampak lebih besar bagi masyarakat sekitar. Lalu yang selanjutnya adalah gunung berapi meletus. Nah, saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava, uap panas, dan material lain, sehingga dampaknya dapat merusak lingkungan. Nah, letusan gunung berapi ini bisa mengakibatkan gangguan pernapasan, gas beracun, kerusakan lingkungan, bahkan dapat mematikan lingkungan sekitar. Lalu adanya kemarau panjang. Nah, suatu penyimpangan iklim atau musim yang menimpa suatu daerah sehingga mengakibatkan waktu musim kemarau lebih lama daripada semestinya. Kemarau panjang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya lingkungan hidup seperti sumber air yang menjadi kering, hutan terbakar, lalu sungai, danau, pertanian menjadi kering, adanya gagal panen bagi para petani, dan banyaknya tumbuhan
yang mati. Nah, selama ini yang kita ketahui hanya dampak buruk dari bencana alam yang mengakibatkan rusaknya pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal. Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang-bidang kehidupan tersebut, yang juga dapat berdampak pada masyarakat itu sendiri, yaitu kematian ataupun dan kekacauan. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Nah, salah satu bencana yang paling menimbulkan dampak besar adalah gempa bumi dan sebagainya sudah disebutkan sebelumnya. Dalam hitungan detik dan menit, jumlah besar luka-luka sebagian besar tidak menyebabkan kematian, tetapi juga berdampak pada bidang-bidang tertentu yang dipicu oleh bencana alam, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, maka dari itu, sudah sepantasnya dan menjadi jalan yang terbaik, hasil penelitian tersebut tidak dipublikasikan. Dilihat dari faktanya saja bahwa kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia disebabkan oleh adanya bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Nah, memang faktor kerusakan lingkungan dapat terjadi karena ulah manusia yang memicu terjadi kerusakan alam, tetapi dampaknya itu tidak sebesar adanya bencana alam. Dan jika dipublikasikan penelitian ini, manusia akan menjadi semena-mena serta tidak ada rasa kepedulian terhadap lingkungan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pembicara 2 dari tim pemerintah penutup yang telah menyampaikan pidatonya dengan waktu 7 menit 32 detik. Selanjutnya langsung saja kita panggilkan pembicara 2 dari tim oposisi penutup. Kepada pembicara 2 dari tim oposisi penutup, disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rika Kirana dengan NPM 20103011061. Saya akan memulai argumen saya dalam 3, 2, 1. Populasi manusia secara geometris berkembang pesat, sementara daratan panen mengalami erosi, hutan merosot, spesies menghadapi pemunahan, suplai air bersih berkurang, perikanan menurun, dan polusi mengancam kesehatan manusia. Secara keseluruhan, manusia sedang mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kualitas sumber daya alam yang semakin menurun, sementara pertumbuhan yang dilakukan manusia justru semakin meningkat. Pertentangan nyata ini telah mendorong banyak peneliti untuk melakukan penelitian tentang penyebab adanya degradasi lingkungan. Permasalahan lingkungan bukan semata-mata masalah teknologi atau ekonomi, tetapi juga masalah tingkah laku dan kebiasaan. Sementara itu, teknologi dan kegiatan ekonomi mungkin saja menjadi penyebab perilaku yang merusak lingkungan hidup secara langsung, di mana kepercayaan individual, norma-norma kebiasaan, dan institusi kemasyarakatan memandu pengembangan tingkah laku yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, saya juga akan menyangga argumentasi dari tim pemerintah yang mengatakan bahwa bukan karena manusia, kerusakan lingkungan itu juga disebabkan karena faktor alam dan bencana alam. Mulai dengan satu asumsi sederhana bahwa manusia menurut sejarah telah terlibat dalam perilaku yang merusak lingkungan hidup dan berada dalam posisi yang bertentangan dengan kepentingan lingkungan bagi kemampuannya bertahan hidup dalam jangka panjang. Karena kecenderungan inilah banyak peluang yang telah hilang untuk mengoreksi disfungsionalisasi ini. Pendapat saya bahwa banyak atribut yang menghilangkan peluang bagi ilmu sosial dan ilmu politik untuk mempromosikan perlindungan terhadap lingkungan. Saya tidak setuju. Bagaimanapun, para ilmu pengetahuan ilmu sosial dan politik maupun aktivis memfokuskan pada seberapa jauh persepsi dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi, dan struktur sosial mempengaruhi proses perilaku yang merusak lingkungan hidup. Perilaku yang merusak lingkungan ini mencakup perilaku-perilaku yang memfokuskan kebutuhan yang merusak lingkungan ini dengan cara yang harus dipenuhi dan tidak memperhitungkan masa depan dan secara bersamaan mengabaikan nilai dari modal lingkungan dan dampak negatifnya. Berbagai jenis perilaku ini mengantarkan saya pada pemikiran tentang bagaimana 3 tingkat dari batasan organisasi dapat membatasi kemampuan kita untuk merasakan kerusakan lingkungan. Fokus pendapat saya adalah suatu analisa multilevel dari kerusakan lingkungan hidup. Pertama, saya mempertimbangkan bagaimana individu dipandu di dalam persepsi tentang permasalahan lingkungan hidup.
mereka melalui penyimpangan kognitif. Yang kedua, saya mempertimbangkan bagaimana individu dipengaruhi di dalam persepsi dan penyimpangan ini oleh organisasi di mana mereka menjadi bagiannya. Akhirnya, saya mempertimbangkan institusi-institusi yang tetap berlaku dan memandu kesadaran masyarakat dalam hubungan serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Hanya dengan cara mengidentifikasikan pokok masalah ini, kita memahami keberlangsungan dari perilaku yang merusak lingkungan hidup. Dewan Juri yang terhormat, baru-baru ini lingkungan hidup telah mulai berkembang sebagai sebuah topik perhatian di dalam manajemen penelitian. Tetapi, topik tersebut tetap menjadi lingkungan perhatian dari suatu kelompok kepentingan khusus, lebih daripada suatu topik yang dikenal baik oleh sebagian besar manajemen penelitian. Di dalam lingkup spesifik ini, sebagian besar penelitian di dalam lingkungan spesifik ini dari penelitian saat ini memfokuskan pada tindakan strategis dari organisasi individual dan bukan terhadap isu sosial di mana hal itu menarik perhatian para peneliti perilaku organisasi. Tetapi saya percaya bahwa isu lingkungan hidup ada di antara sebagian besar isu yang penting bagi para ahli perilaku organisasi untuk dijelaskan, dipahami, dan dikoreksi. Isu lingkungan hidup terletak pada suatu peristiwa unik dari kedua ilmu, baik ilmu fisik dan ilmu pengetahuan sosial melebar pada komponen dari suatu kelompok yang lebih luas dari disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi, manajemen, engineering, biologi, ilmu kimia, dan ilmu ekologi. Perilaku organisasi menawarkan berbagai lensa untuk memahami isu kompleks ini. Pada level individu, organisasi, dan institusional, perilaku organisasi menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana persepsi dan penormaan sosial tentang isu lingkungan hidup berlangsung, serta oleh karena itu menyoroti sumber mendasar dari perilaku yang merusak lingkungan hidup. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak mau mempublikasikan hasil penelitian yang menemukan bahwa manusia bukan penyebab kerusakan pada lingkungan. Hal tersebut tentu saja memunculkan banyak pikiran baru serta beberapa pendapat yang tentunya menimbulkan kecurigaan dalam memahaminya. Karena memang salah satu yang mampu mengolah dan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan itu adalah manusia. Kerusakan yang terjadi tidak melulu mengenai lingkungan langsung. Biasa saja dengan hal-hal lain yang akhirnya jika dilakukan secara terus-menerus nantinya akan berdampak pada lingkungan. Saya menggolongkan perilaku yang merusak lingkungan ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pertumbuhan populasi manusia. Yang kedua, konsumsi yang berlebihan akan sumber daya alam seperti hutan, perikanan, sungai, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu polusi udara, air, dan daratan. Tinjauan singkat apapun terhadap topik yang luas ini sungguh-sungguh akan sangat selektif dan merefleksikan opini dari saya. Tujuan saya hanya menyediakan beberapa perspektif kepada perilaku yang merusak lingkungan hidup yang sedang kita pikirkan ketika kita beralih kepada akar penyebab individual, organisasional, dan institusional dari perilaku atau pembinasaan lingkungan hidup. Inti pada perusakan lingkungan hidup adalah berjuta-juta keputusan yang dibuat oleh konsumen, para insinyur, agen pembangunan, eksekutif, membuat keputusan kebijakan, dan lain-lain. Beberapa perusakan terjadi karena egoisme. Beberapa pembuat keputusan merusak lingkungan hidup karena mereka tidak akan ambil pusing dengan generasi masa depan. Hal tersebut tentunya saja dilakukan oleh manusia, bukan oleh makhluk lain yang tentunya tidak masuk akal untuk melakukan hal sekejam itu bagi lingkungan. Dalam konteks tersebut, jika peneliti tidak mencantumkan bagaimana hasil penelitian, maka sama saja jika peneliti ragu jika manusia bukanlah penyebab adanya kerusakan lingkungan. Padahal, dalam banyak kasus dan berita yang dijelaskan disebutkan bahwa manusialah yang merupakan penyebab adanya kerusakan lingkungan. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang mampu melakukan apa saja untuk memanfaatkan lingkungan. Kalau bukan manusia, lalu siapa lagi? Apakah hewan? Kalau hewan merusak lingkungan yang merupakan tempat tinggalnya, sama saja mereka bunuh diri. Tentu saja itu kurang masuk akal, karena hewan tidak sementara manusia untuk menggunakan lingkungan sebagai media untuk bertahan hidup. Ditekankan sekali lagi, hasil penelitian yang dilakukan para peneliti yang merupakan aktivis lingkungan menjadi salah satu penentu apakah benar manusia bukan penyebab adanya kerusakan lingkungan. Namun, jika hasil penelitian tersebut tidak mampu dipublikasikan, maka sama saja peneliti masih ragu akan opini bahwa manusia bukan penyebab kerusakan lingkungan. Jika dibiarkan, maka akan terus bertambah pemikiran dan opini bahwa sebenarnya manusialah salah satu penyebab kerusakan lingkungan yang dibuktikan dengan beberapa penelitian dan opini yang berupa fakta yang saya jelaskan dari awal tadi. Sekian pendapat dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pembicara 2 dari tim oposisi penutup yang telah menyampaikan pidatonya dan waktu 7 menit 7 detik. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara yang telah menyampaikan argumennya. Dan demikianlah penyelenggaraan debat pada hari ini. Sekian dari kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.